Namanya hampir tidak pernah disebut di buku sejarah sekolah. Perannya seolah dihapus, karya-karyanya dihilangkan. Namun, ia adalah seorang yang mencetuskan gagasan Republik Indonesia jauh sebelum Soekarno-Hatta memproklamasikannya. Ia diakui sebagai pahlawan nasional dan mendapat julukan Bapak Republik Indonesia. Tapi ironisnya, ia dibunuh oleh bangsanya sendiri. Jadi, siapa sebenarnya sosok yang sangat misterius dan tragis ini? Mengapa perjalanan hidupnya begitu gelap hingga ia dilupakan oleh sejarah? Mari mengenal Tan Malaka. Selamat datang kembali di Cerita Waktu. Hari ini kita akan membuka kembali lembaran sejarah yang sengaja dilipat. Kita akan menyelami kisah seorang tokoh yang hidupnya penuh pengorbanan, persembunyian, dan pengkhianatan. Namanya Tan Malaka. Ia adalah seorang revolusioner sejati, seorang pemikir ulung yang gagasannya melampaui zamannya. Kita akan mengikuti perjalanannya dari seorang pemuda cerdas di tanah Minangkabau hingga menjadi pemimpin pergerakan kemerdekaan di seluruh Asia Tenggara dan melihat bagaimana pemikirannya yang progresif akhirnya menjadi bumerang hingga ia menemui akhirnya yang tragis di tangan pasukan militer Republik yang ia cintai. Nama aslinya Sultan Ibrahim, lahir dari keluarga bangsawan di Minangkabau pada tahun 1897. Di usianya yang masih sangat muda, ia dikirim ke Belanda untuk belajar. Di sana, di tengah-tengah peradaban Eropa, ia tidak hanya belajar ilmu, tapi juga menyaksikan langsung ketidakadilan kolonialisme dan kesenjangan sosial yang parah. Ia membaca dan terinspirasi dari karya Karl Marx. Dari sanalah pemikiran yang radikal mulai terbentuk. Ia berani mempertanyakan tatanan dunia yang timpang. Pada tahun 1919, Tan Malaka kembali ke Indonesia, bukan sebagai bangsawan yang nyaman, melainkan sebagai seorang revolusioner. Ia mendirikan sekolah rakyat, mengajarkan anak-anak miskin tentang hak-hak mereka, tentang keadilan, dan tentang pentingnya melawan penjajahan. Pada saat itu, Tan Malaka bergabung dengan Sarekat Islam. Namun, pandangannya yang terlalu radikal membuatnya terpaksa keluar. Dari sana, perjalanannya menjadi seorang pejuang sejati dimulai. Ia pergi ke luar negeri, menghadiri pertemuan-pertemuan penting di Eropa, dan menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di Komunis Internasional di Moskow. Di sana ia berargumen bahwa perjuangan melawan kapitalisme harus selaras dengan perjuangan melawan imperialisme. Sebuah gagasan baru yang menempatkan kemerdekaan di atas segalanya. Namun, yang paling mengejutkan, pada tahun 1925, di sebuah penjara di Kanton, Tiongkok, Tan Malaka menulis sebuah buku yang kelak akan menjadi salah satu dokumen terpenting dalam sejarah Indonesia, Naar de Republik Indonesia, atau Menuju Republik Indonesia. Dalam buku itu, ia mengonsepkan sebuah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia, sebuah gagasan yang ia tulis 20 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Dengan ide-ide briliannya, Tan Malaka malah menjadi buronan. Ia jadi lebih sering keluar masuk penjara, menyamar dengan puluhan nama samaran, dan bersembunyi di berbagai negara. Namun ia tidak pernah berhenti berjuang. Perjuangannya tidak selalu berjalan mulus. Ide-idenya yang radikal membuatnya sering berselisih dengan banyak pihak. Dan dari sinilah, di tengah idealisme dan perjuangannya, muncul konflik dan kontroversi yang kelak menjadi perjalanan terakhir hidupnya. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Tan Malaka akhirnya bisa kembali ke tanah air. Ia mendapati bahwa republik yang ia impikan sudah berdiri, tapi dengan cara yang ia anggap terlalu kompromistis. Ia tidak setuju dengan diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Ia percaya bahwa kemerdekaan sejati harus diraih dengan perjuangan bersenjata, bukan dengan perundingan damai yang masih tunduk pada Belanda. Pemikiran ini membuatnya berselisih paham dengan para pemimpin republik. Tan Malaka lalu mendirikan Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi yang menuntut kemerdekaan penuh tanpa kompromi. Sikapnya ini membuat ia dicap sebagai ekstremis, bahkan oleh bangsanya sendiri. Karena hal ini, Tan Malaka dituduh sebagai dalang di balik peristiwa 3 Juli 1946, sebuah percobaan kudeta terhadap kabinet Sultan Syahrir.
Meskipun bukti-bukti yang ada sangat lemah, ia ditangkap dan dipenjara selama lebih dari 2 tahun. Selama ia di penjara, ia menulis buku fenomenal, Dari Penjara ke Penjara, sebuah autobiografi dan analisis politik yang mendalam. Buku ini menjadi bukti bahwa semangatnya tidak pernah padam, bahkan di balik jeruji besi. Namun, perjalanannya tidak berakhir di situ. Setelah dibebaskan, ia kembali bergerilya, melanjutkan perjuangannya. Tapi kali ini ia tidak hanya bersembunyi di Belanda, tapi juga dari bangsanya sendiri. Dan disinilah kisah tragisnya mencapai puncaknya. Di awal tahun 1949, saat Belanda melancarkan agresi militer keduanya di Indonesia, Tan Malaka dan pasukannya yang kecil terus berjuang di pegunungan Kediri. Namun nasib buruk menimpanya. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan TNI dari Batalion Sikatan Divisi 1. Ia dieksekusi di sebuah desa kecil di Kediri. Ironisnya, pasukan yang mengeksekusinya adalah bagian dari negara yang ia gagas, yang ia perjuangkan mati-matian, dan yang ia impikan sejak 20 tahun sebelumnya. Jasadnya tidak pernah ditemukan, dan kematiannya masih menjadi misteri yang tersimpan rapat selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, Tan Malaka dilupakan. Ia dicap sebagai tokoh komunis yang berbahaya dan dianggap musuh negara. Namanya dihapus dari sejarah, ajarannya dilarang, karya-karyanya dilarang terbit. Padahal, jauh sebelum label komunis itu melekat, Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati yang berani mempertanyakan status quo. Ia adalah seorang yang mencintai Indonesia lebih dari segalanya, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Lalu, mengapa sejarah memperlakukannya begitu kejam? Setelah puluhan tahun dalam kegelapan, kebenaran tentang kematiannya mulai terungkap. Berkat penelitian sejarawan Harry E. Voss, kita akhirnya tahu apa yang terjadi. Dan pada tahun 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional dan dijuluki Bapak Republik Indonesia. Namun, pengakuan itu tidak serta-merta menghapus stigma yang melekat padanya. Hingga kini, sosok Tan Malaka masih menjadi subjek perdebatan. Kisah Tan Malaka adalah contoh nyata tentang betapa rumitnya sejarah. Kisahnya mengajarkan kita untuk tidak menelan sejarah mentah-mentah, untuk terus bertanya dan untuk terus mencari kebenarannya. Pesan terpenting dari Tan Malaka mungkin bukan tentang ideologi, tapi tentang pengorbanan dan cinta tak bersyaratnya pada Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini tumbuh. Sampai jumpa di video lainnya.